Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sampai mana, Mbah? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalma'i al-khariji ma'al waladi au qablahu. Wa kalma'i lan kaya banyu al-khariji kang metu apa alma metu ma'al waladi sertane anak. Au qablahu utawa ing dalem sadurunge al-walad. Wala farqala naro perbedaan bainan fi sholiha ing dalem antarane kapisai rutubah wa adam hilan ora anane infisal alal mu'tamadi miturut ing atase kaul mu'tamad. Qala dawu sapa ba'duhum setengah ulama al farqu bainar rutubah at-tahirah wan najisah al ittisal wal infisal. Al farqu tai perbedaan bainar rutubati ing dalem antarane teles-telese farji. Ing dalem antarane teles-telese farji. At-tahirati kang suci apa rutubah. Wan najisati lan kang najis apa rutubah. Iku al-ittisalu tetemune rutubah. Wal infisalu lan kapisai rutubah. Falawin fasalat fa fil kifayati anil imam annaha najisatun. Falawin fasolat mongko lamun dadi kapisah apa rutubah. Fafil kifayati mongko iku tetep ing dalem kitab al-kifayah. Anil imami sangking al-imam al-haramen. Annaha utawi sak temene rutubah. Annaha utawi sak temene rutubah iku najisatun kang najis. Wala yajibulan ora wajib. Apa ghuslu dzakaril mujami'i. Basuh ing zakari wong kang jima. Wal bidilan ndok. Wal waladilan anak. Wa afta syekhuna bil afwi an rutubatil basur limubtalan biha. Wa aftalan awe fatwa sapa syekhuna guru ingsun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami awe fatwa bil afwi kelawan den ma'fu an rutubatil basuri saking teles-telese bol. Saking teles-telese bol. Limu betalan kedue wong kang den cuba. Limu betalan kedue wong kang den cuba biha kelawan rutubatil basur. Wa kadza bidu ghairi ma'kulin. Wa kadzalan iku kaya ikilah ya Allah ya Rabbi ya Karim mani. Wa kadzalan iku kaya ikilah mani bidu ghairi makulin. Bidu ghairi makulin utawi ndoke hayawan kang ora halal den pangan daginge. Wa yahillu aqluhu alal asah. Wa yahillu lan halal apa aqluhu mangan ing bait alal asahi miturut ing atase kaul asah. Wa sya'ru makulin lan wulune hayawan kang halal den pangan daginge. Lan wulune hayawan kang halal den pangan daginge. Warisuhulan lare makul. Warisuhulan lare makul. Ida ubina ari kalane den pisah apa sya'ar lan rish. Den pisah fi hayatihi ing dalem tingkah uripe makul. Fi hayatihi ing dalem tingkah uripe makul. Walau syakka lan lamun mamang sapa syahas mamang fi sya'rin ing dalem rambut au nahwi utawa sepadane sya'ar mamang ahwa apa ta utawi sya'ar ahwa apa ta utawi sya'ar iku min makulin saking hayawan kang halal den pangan daginge au ghairihi utawa liyane makul au halin fasala utawa apa to kapisah apa sya'ar utawa apa to kapisah apa sya'ar
min hayyin saking hayawan kang urip au mayyitin utawa hayawan kang mati. Fahuwa mongko utawi sya'ar. Fahuwa mongko utawi sya'ar. Sya'ar yang maskuk iku tahirun kang suci. Iku tahirun kang suci. Wa qiyasuhu annal azma kadzalik. Wa qiyasuhu utawi qiyase sya'ar. Wa qiyasuhu utawi qiyase sya'ar. Iku annal azma sak temene balung. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono tahir. Wabihilan kelawan ikilah kias. Wabihilan kelawan ikilah kias. Sorroha jelasake sapa Imam Qomuli. Jelasake sapa Imam Qomuli fil Jawahir ing dalam kitab Al Jawahir. Wabaidul maitati utawi ndoke batang. Intasallaba lamun dadi atos apa bait iku tahirun kang suci. Wa ilalan lamun ora tasallaba ai wa illam yatasallab fanajisun mongko utawi bait iku kang najis. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Wa su'ru kulli hayawanin utawi sisai saben-saben hayawan tahirin kang suci apa hayawan. Kang suci apa hayawan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku tahirun kang suci. Falau tanajjasa mongko lamun dadi najis apa famuhu cangkeme hayawan. Summa walagha nulin dilat apa fam dilat fi ma'in ing dalem banyu. Qalilin kang kedhi apa ma au ma'in utawa barang kang cower. Au ma'in utawa barang kang cower. Misalkan ada hewan bibirnya najis, marongonon dilat gelas, atau dilat ombenan nang gelas, maka fafihi tafsilun. Fa in kana mongko lamun ana apa wuluh, fa in kana mongko lamun ana apa wuluh, iku ba'da ghaibatin ing dalem sause ilang, ing dalem sause lunga, yumkinu kang mungkin, fiha ing dalem ghaibah, fiha ing dalem ghaibah. Apa taharatuhu sucine fam, apa taharatuhu sucine fam biwulughihi kelawan oleh dilat hayawan, kelawan oleh dilat hayawan, dilat fimain ing dalem banyu, fimain ing dalem banyu kasirin kang ake apa ma aujarin utawa kang mili apa ma lam yunajjishu mongko ora najisake apa wulu ing ma'in qalil utawa ma'e. Mongko ora najisake apa wuluh ing ma'in qalil utawa ma'e. Walau hirron senajan anane hayawan iku kucing. Wa ilalan lamun ora kana ba'da ghaibatin. Wa ilalan lamun ora kana ba'da ghaibatin najjasahu mongko najisake apa wuluh ing ma'in qalil. Najjasahu mongko najisake apa wuluh ing ma'in qalil. Qala Syekhuna Kasuyuti. Qala dawuh sapa Syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haitami. Dawuhipun beliau Kasuyuti kaya Imam Suyuti. Kasuyuti kaya Imam Suyuti. Tabaan hale anut li ba'dil mutaakhirina. Maring setengah ulama mutaakhirin. Dawuh innahu yu'fa ing dawuh innahu yu'fa. Maknane innahu sak temene kelakuan. Innahu sak temene kelakuan. Iku yu'fa den ma'fu apa an yasirin saking barang kang kedhi urfan ing dalem urfine min sya'rin saking rambut najisin kang najis apa sya'ar tapi min ghairi mughalladin saking sakliyane hayawan kang mughalladah saking sakliyane hayawan kang mughalladah. Wa min dukhani najasatin. Wa min dukhani najasatin lan saking kukuse najis. Wa min dukhani najasatin lan saking kukuse najis. Wa amma ala rijli dzubabin. Wa amma lan saking barang ala rijli dzubabin kang tetep ing dalem ndukure sikile laler. Kang tetep ing atase ndukure sikile laler. Wa in ru'ya
senajan bisa den tingali apa ma, senajan bisa den tingali apa ma, wa ma ala manfadhi ghairi adamiyin mimma kharaja minhu wa dzarki tairin wa ma ala famihi pun. Sekarang masih melanjutkan pembahasan tentang najis. Terakhir, kemarin ngajinya membahas masalah najisnya balgham dan juga mak sail. Kemarin sudah dijelaskan bahwa balgham itu dahak, riak dari wong Jawa. Dahak itu hukumnya suci. Selama dahak itu tidak diyakini berasal dari perut. Kalau dahak itu dari kepala atau dari dada, tidak dari perut, maka dahak itu hukumnya suci. Hah? Jadi misalkan kamu sholat ya, urgen. Kan dahak itu kadang nggak enak ditahan, paham ya? Ya apa-apa kudu didok nih. Ini nggak bahas menjijikkan loh saya ya. Misalkan kamu sholat, di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada dahak. Ini kalau ditahan nggak enak, Gus, masuk nanti malah batal puasa saya misalkan. Kondisinya puasa. Misalnya tak idok nih ya apa? Idok nang kancane kan gak ilok ya. Tuh, nang lambene ya. Misal tok iki. Misal saja. Ini sholat saya batal enggak? Tergantung. Dahak itu sumbernya dari mana? Kalau dahak itu sumbernya dari perut, maka dahak itu najis. Otomatis kalau bajunya orang sholat kena najis, hukumnya batal. Karena syaratnya harus suci. Tapi kalau dahak itu sumbernya dari kepala, ataupun dari dari dada, maka itu tidak ada masalah. Sama dengan dahak adalah ma'un sa'il min faminaim. Air yang mengalir dari bibirnya orang yang sedang tidur. Hah? Apa air yang mengalir dari bibirnya orang yang tidur, Bro? Iler. Hah? Kamu tidur, ada air mengalir. Tes. Lek tes nggak mengalir. Lek mengalir ini pakai ser gini. Peta. Kalau ada air mengalir dari bibirnya, mulutnya orang yang tidur, yaitu air liur, maka hukum air liur itu adalah suci. Malam yatahaqqaq annahu min ma'iddah. Dengan catatan, air liur itu dihukumi suci dengan catatan tidak diyakini secara pasti bahwa air liur itu dari perut. Artinya kalau air liur itu sumbernya tidak dari perut, hukumnya suci. Tapi kalau air liur itu sumbernya dari perut, maka hukumnya najis. Ini yang garis besarnya begitu. Air liur itu hukumnya suci atau najis, Gus? Kalau dari perut, najis. Tapi kalau tidak dari perut, air ludah biasa, ya, mergo ngengem, ngerti ngengem ya, menahan air ludah banyak di mulutnya, akhirnya ketika tidur air ludahnya itu mengalir. Mengalir dari mana? Dari mulut. Maka bagaimana? Itu hukumnya tidak najis, tapi suci. Yang najis itu kalau air liurnya bersumber dari perut. Illa mimman ibtuliya bih kemarin. Air liur itu kalau bersumber dari perut, maka hukumnya najis. Kecuali untuk orang-orang yang memang tidak bisa terhindar dari itu. Ngewileran banyak. Ojo turu sak jam. 5 menit keselip lho. 5 menit lho keselip. Ngene. Mari wani ndung. Hah? Ngaji lho sak selipan. Ngene. Hah? Nep, tagi nep. Ngono ngene lho. Iki wis manipulabi iki kan. Enggak bisa iki. Kalau orang-orang yang seperti ini kondisinya, memang man ubetuliabi. Orang-orang yang secara kondisi memang mendapatkan cobaan terkait air liur, ya sudah. Maka meskipun air liur itu bersumber dari perut, maka hukumnya dimakfu. Garis besarnya itu. Jadi, garis besarnya yang penting untuk kamu tahu bahwa air liur ataupun dahak sama-sama dihukumi suci selama tidak bersumber dari perut. Tapi kalau bersumber dari perut, entah air liur, entah dahak, semuanya dihukumi najis. Pokoknya sumbernya itu keweteng najis. Nah, kemarin PR-nya ada. Aman?
Masih nge-lag apa enggak? Aman. Kemarin PR-nya adalah bagaimana caranya Gus kita tahu bahwa air liur itu sumbernya dari terjeda tak Mas Ian? Oh, kok ada yang bilang terjeda? Bagaimana caranya kita tahu apakah air liur itu bersumber dari perut ataukah tidak dari perut? Karena ini nanti sangat menentukan apakah hukum air liur itu najis ataukah suci. Kalau air liur itu dari perut, otomatis najis. Tapi kalau tidak dari perut, hukumnya suci. Maka cara mengetahui itu di dalam i'anahnya, sing kitab i'anah, sing kitab Fathul Mu'in dari iso nyimak. Di dalam i'anahnya dikatakan wa dzakara aidan salasata aqwalin fi alamatil khariji minal ma'iddati awil fam. Al-Imam Ibnul Imad menjelaskan tentang tanda-tanda apakah air liur itu keluar dari perut ataukah dari mulut. Tandanya apa? Jari ini nanggone nadomane waman ida nama salal aulaya sol waman ida nama pi tepah hari ini. Waman ida nama salal ma'u min famihi waman i aulaya sol waman ida nama salal ma'u min famihi ngono lho bahare bingung men to. Waman ida nama salal ma'u min famihi ma'ataghayyuri najas fitatim matihi qalal juwaini yuma min batnihi najisu wa tahirun majara min ma'ilah watihi. Di situ dijelaskan bahwa berkaitan masalah air yang mengalir dari bibirnya orang yang tidur itu nanti sebenarnya ada 3 pendapat. Jadi air liur itu sebenarnya ada 3 pendapat, Pak. Ada yang mengatakan bahwasannya air liur itu mutlak najis. Ada yang mengatakan air liur itu mutlak suci. Ada yang mengatakan diperinci kayak tadi itu. Kalau bersumber dari perut, najis. Kalau bersumber dari selain perut, maka hukumnya suci. Cara mengetahuinya gimana? Wa nasuka fin mata masufratun wujidat fa innahu qad jara min ma'i ma'datihi. Tanda pertama bahwa air liur itu bersumber dari perut adalah mata masufratun wujidat. Kalau sampai air liur itu ditemukan warna kekuning-kuningan seperti dari toko emas, apalagi gajah emasnya. Kalau sampai ada warna kekuningan di air liur itu, fa innahu qad jara min ma'i ma'datihi. Berarti air liur itu bersumber dari perut. Itu tanda pertama. Cara untuk mengetahui bahwa air liur itu dari perut, kalau ada kekuningan, fa innahu qad jara min ma'i ma'datihi. Wa kilama batnuhu innama lazimuhu bi ayyara sailan ma'tuli naumatihi. Tanda yang kedua, air itu dianggap keluar dari perut. Tanda yang kedua adalah tidurnya pulas lama. Turunnya nyaumenyak sawi. Nah, itu keweteng. Nah, ini tanda yang kedua. Wa kilama batnuhu innama lazimuhu bi ayyara sailan ma'tuli naumatihi. Tanda yang kedua, air liur itu dari perut adalah tidurnya pulas dalam waktu yang lama. Itu tanda yang kedua. Yes. Tanda yang ketiga. Saya turun. Wal ma'umin lahwatin bil aksi ayatuhu min ballihi syafatan jafat biriqatihi. Sebaliknya, kalau air liur itu dari mulut, sebaliknya tadi. Bening biasanya ngono. Tidur sebentar keluar air, itu air ludah. Jadi air liur, paham ya? Turu sak selipan mah. Nah, ini mah. Iku mono idu netes. Itu ndak najis, itu suci.
Terusannya, wa ba'duhum iyanam warra'su murtafi'un alal wisati fadha tohir kariqatihi. Sebagian ulama memberikan tanda-tanda bahwasannya kalau orang itu tidur, posisi kepalanya lebih tinggi daripada perutnya, maka air liur yang keluar itu hukumnya suci. Halo, kalau orang tidur dalam kondisi posisi kepalanya lebih tinggi daripada posisi perutnya, maka air liur yang keluar itu positif tidak dari perut, maka hukumnya suci. Paham ya? Wa ba'duhum iyanam warra'su murtafi'un alal wisati fadha tahir kariqatihi. Sebagian ulama memberikan tanda kalau ada orang tidur dalam kondisi kepalanya lebih tinggi daripada perutnya, maka air liur yang keluar itu dihukumi suci seperti air ludah. Turun mbek longgung ini ya. Ini kan gak mungkin teko weteng, Pak. Piye carane munggahe? Hah? Kok gak disedot? Nah. Cari asam lambung malah. Contoh lagi orang tidur pakai bantal alal wisadi. Tidur pakai bantal, mana bantale loro. Kan gak mungkin moro banyu weteng munggah, kan gak mungkin ya. Maka itu nanti air liurnya dihukumi suci karena itu dihukumi kariqati seperti halnya air ludahnya. Itu tanda yang kedua. Apa itu tandanya? Tanda air liur itu dari perut. Satu, ada warna kekuningan. Yang kedua, tidurnya pulas lama. Yang ketiga, kalau orang kepalanya tinggi kan kepalanya lebih tinggi dibanding perutnya. Dipahami toh, jangger ngecap ae lambene kuwi. Tandanya gak dari perut. Berarti posisi kepalanya tidak lebih tinggi daripada perutnya. Jadi sok milih ngono lho, sok diangger ae. Nah ya. Jadi lek kowe pas Jumatan kae ngenteni khotib ngene. Lah iku pokok gak kuning, ya toh. Pokoknya nggak ada kekuningan. Kemudian tidurnya nggak terlalu lama, berarti kan nggak ada apa namanya tanda-tanda tadi. Berarti itu air ludah, artinya keluarnya dari mulut, tidak dari perut. Itu saja, beres. Oke? Kemudian selanjutnya warutu batu farjin aiku bulen alal asoh wahiyamaun abyadu mutaraddidun bainal madhi wal aroki. Sekarang termasuk dihukumi suci adalah rutu batu farjin. Bahasa-bahasanya farji, kemaluan wanita. Aku ora ro rupane piye. Pokoke kita bingung. Hah? Sing ro wong wedok iki. Hadir aru. Rutu batu farjin, bahasa-bahasanya kemaluan wanita. Bahasa-bahasa yang keluar dari kemaluan wanita. Ma'un abyad mutaraddid bainal madhi wal aroki. Bahasa-bahasa itu maksudnya adalah cairan semi putih. Yang itu mirip madhi juga mirip keringat. Cuman mana udah ini dah ya. Hah? Faruknya baru kok geleng-geleng ngono. Hah? Karo blas. Ya mesti ae lero ya bahaya, ora belu duwe kok. Ero piye? Rutu batu farjin, bahasa-bahasa yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu ma'un abyad mutaraddidun bainal madhi wal aroki, cairan yang keputih-putihan, yang itu mirip madhi, tapi juga mirip keringat, itu dihukumi suci. Yakhruju min batinil farji alladzi la yajibu ghusluhu. Yang penting keluarnya cairan itu dari batinnya farji, batinnya kemaluan wanita yang tidak harus dibasuh. Aku raro, rupane raro, piye. Pokoknya batasannya begitu. Kalau keluarnya cairan basa-basa ini dari area yang tidak wajib dibasuh, berarti cairan itu dihukumi suci.
Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu fa innahu tahirun qat'an. Berbeda halnya dengan cairan yang keluar dari area yang wajib untuk dibasuh. Maka kalau itu hukumnya suci secara kesepakatan ulama. Cairan putih-putih yang keluar dari farji, dari area-area yang wajib untuk dibasuh, maka kalau itu dihukumi suci menurut kesepakatan ulama. Wa ma yakhruju min wara'i batinil farji fa innahu najisun qat'an. Berbeda halnya juga dengan cairan basah-basah yang keluar dari balik dalamnya farji. Jadi yo telung lapis ngono paling garu aku rupane iki. Soale telung lapis ngono ya. Dengane. Dengane, Mbak. Jadi begini, tulis sih. Jadi begini, kalau dari area yang tidak wajib dibasuh, keluar cairan, ya, maka ini menurut pendapat yang kuat dihukumi suci. Berarti menurut pendapat yang lain dihukumi najis. Paham ya? Paham ya? Ini ada perbedaan pendapat ini. Kalau keluarnya dari area yang tidak wajib dibasuh, maka menurut pendapat yang kuat dihukumi suci. Kalau keluarnya dari depannya, teko ngarepe, dari area yang wajib dibasuh, wajib disucikan ketika kencing, maka cairan yang keluar dari area itu positif, ulama sepakat dihukumi suci. Delomong yang ngaji Bang Jen. Kalau cairan itu, basa-basa itu keluar mimma yajibu ghusluhu, dari area yang wajib dibasuh ketika kencing misalkan, maka cairan yang keluar itu, basa-basa yang keluar itu qat'an, ulama sepakat dihukumi suci. Sebaliknya, 1, 2, 3. Kalau cairan basa-basa itu keluarnya mimma wara'a batinil farji, dari area yang ada di dalamnya batin farji, maka itu semua ulama sepakat itu hukumnya delomongnya apa toh? Wong kari sitok tok prasaku. Ruk, eleng ora kowe? Sak ngene. Jadi serandenger blas Gus. Ra rupane, ra melu duwe, ra penting belas jare Pak. Ya penting sok bojomu lek takon ora delomong. Mas Faruk ngene iki najis apa suci? Jare baru wis garo kono sak karepmu kono. Kabeh ngerti. Ya Allah, ya Allah. Kesimpulannya begitu ya. Rungokne, terakhir. Kalau keluarnya dari area yang tidak wajib dibasuh, maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat yang kuat dihukumi suci. Tapi menurut pendapat yang lain dihukumi najis. Kalau keluarnya basa-basa itu dari depannya, dari area yang wajib dibasuh ketika istinja, ketika habis kencing, kok wajib dibasuh area itu, kok keluar basa-basa dari situ, maka semua ulama sepakat bahwa itu hukumnya suci. Kalau keluarnya dari waro abatinil farji, dari balik kedalamannya farji, dari dalam, maka semua ulama sepakat bahwa itu hukumnya najis. Paham ya? 3. Ya Allah. Paham ora? Paham ora? Bingung? Ngerti ngono lho, gak paham. Lek paham kan ngerti yo. Oh, titiknya di sini titiknya. Cara Google Map titik koordinatnya ada. Masih gak ro enggak ngerti, paham ya? Paham ambek ngerti ku seji. Ngerti kan? 3 ya klasifikasinya ya. Kalau dari area yang tidak wajib dibasuh terjadi perbedaan. Menurut pendapat yang kuat suci. Menurut pendapat yang lain najis. Kalau dari area yang wajib dibasuh, maka hukumnya ulama sepakat itu suci. Kalau dari kedalaman farji, ulama sepakat itu hukumnya ngerti berarti. Masih durung paham, ini maksudku. Wa kal ma'i al khariji ma'al waladi au qablahu.
Sama halnya, artinya sama halnya itu dihukumi najis, air basah-basah, cairan yang keluar bersamaan dengan anak. Atau keluar sebelum anak. Air apa ngene jenenge? Hah? Tuban. Oh ketuban, apa pikir tuban. Air tuban jadi. Lah apa air lamongan ae. Wakal ma'i al khariji ma'al waladi au qablahu. Begitu juga dihukumi najis air yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak ketika melahirkan. Biasanya anak itu kalau pas lahir, Pak, itu ada basah-basahnya. Kak polosan garing. Lek polosan garing gak iso metu ngawur ya. Guyu Faru. Air yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak atau sebelum keluarnya anak, air yang keluar itu keluar dari kemaluannya wanita itu hukumnya najis. Wala farqa bainan fisaliha wa adamihi 'alal mu'tamad. Baik basa-basa itu infisal itu terpisah. Berarti terpisah ataupun tidak terpisah. Tidak terpisah berarti nempel di sana. Paham ora Mas Mbak? Ngerti infisal ora? Sing jenenge infisal kowe ngoyo cura iku infisal. Hah? Lah nang kono jenenge enggak infisal, ittisal. Baik itu infisal atau tidak infisal sama, hukumnya seperti itu tadi. Qala ba'duhum al-farqu bainar rutubah at-tahira wan najisa al-ittisal wal infisal. Tapi ada pendapat yang menyatakan bahwasannya basah-basahnya farji, kemaluan wanita itu perbedaannya adalah ittisal dan infisal. Artinya najis gaknya itu ittisal infisal. Jadi yo ittisal kalau infisal itu punya hukum yang beda. Al-farqu bainar rutubah at-tahirah wan najisah al-ittisal wal infisal. Jadi kalau ittisal suci, kalau infisal najis. Menurut sebagian ulama. Falawin fasalat fafil kifayati anil imami annaha najisatun. Nah ini. Wala yajibu ghuslu dzakaril mujami'i wal baidi wal bidi wal waladi. Nah, sekarang berangkat dari pembahasan basah-basahnya farji yang dihukumi najis dan suci tadi itu. Sekarang pertanyaannya, Gus, kalau tadi kan pembahasannya 3 lapis ya. Basah-basah di dalam sepakat najis, basah-basah di tengah yang tidak wajib dibasuh, perbedaan pendapat suci najis. Basah-basah yang ada di depan yang wajib dibasuh, semua ulama sepakat suci. Sekarang pertanyaannya, kalau ada apa-apa menyentuh basah-basah itu gimana? Faham ada apa-apa menyentuh basah-basah itu? Lu Faruk mulai delomong. Ya Allah. Kan itu posisinya kalau nempel di sana toh, Pak? Kenean kan lek nempel rono. Paham ora Ruk? Ya Allah. Faruk bos buang ini. Akhirnya muncul pemahaman wala yajibu ghuslu dzakaril mujami. Tapi meskipun itu dihukumi najis, tidak wajib untuk membasuh kemaluannya laki-laki yang sedang menjimak seorang wanita. Jadi wong berhubungan suami istri kan manuke mlebu to, Mbak. Ya lho. Langsung mantuk ngono. Modele. Wah ngene mantuk. Mau ngene tok. Wah ngene langsung. Iya baru jajane. Gak paham aku redakan. Oke mau caranya gak harus gak paham blas ngene. Wah ngene mantuk. Al-mujami. Laki-laki itu. Laki-laki itu kalau melakukan hubungan kan otomatis zakarnya, kemaluan laki-laki itu kan otomatis masuk. Kalau otomatis masuk kan otomatis kena rutubatul farji. Terkena basah-basahnya farji. Sekarang pertanyaannya, kalau terkena basah-basahnya farji berarti setelah berhubungan manuke najis ora? Wajib dibasuh enggak? Ngono lho Mas Dewiru. Maka dikatakan dalam Fathul Mu'innya wala yajibu ghuslu dzakaril mujami. Tidak wajib untuk membasuh kemaluannya seorang laki-laki setelah melakukan hubungan suami istri. Karena itu tadi, cara nang jero ning ngene. Qauluhu wala yajibu ghuslu dzakaril mujami ay min rutubatil farji sawa'un kanat tahiratan au najisatan li'annaha 'ala tsani yu'fa anha fala tunajjisu ma dzukira. Maksudnya kok moro-moro ana pembahasan tidak wajib untuk membasuh manuk iki piye maksudnya?
Artinya berangkat dari pemahaman bahwasannya basah-basahnya kemaluan wanita itu kan ada yang najis, ada yang suci. Kalau kena yang suci tidak perlu dibasuh kemaluan laki-laki wong suci. Pertanyaannya kalau kena basah-basah yang najis, ngono mesti iki. Kemaluan laki-laki masuk, kena basah-basah yang najis. Kemudian keluar, wajib dibasuh nggak kemaluannya? Wajib. Didelok kita iku, aja nglindur ae. Wae ngono paham ngene. La yajibu ghuslu dzakaril mujami. Tidak wajib untuk membasuh kemaluannya laki-laki setelah melakukan hubungan suami istri. Meskipun terkena basah-basahnya farji yang dihukumi najis. Loh, kalau kena basah-basah yang najis kan mestinya jadi kena najis, Gus. Karena itu dihukumi ma'fu. Dihukumi ma'fu. Paham ya? Wal baidi. Begitu juga tidak wajib untuk membasuh al-baid. Telur. Misalnya orang wedok ngendok. Nah, kayo itu tok misale ngono lho. Kok guyu. Lho iki tapi pancen bahas ndok kok. Ya. Misalkan ada telur keluar, kan ada basa-basa di sana. Ya pitik Pak lek ndok, Pak. Coba bayangin wong, masa wong ngendok. Pitik keluar. Ini najis apa enggak, Gus? Enggak najis. Enggak perlu dibasuh. Kok gak telek lho, lek telek siji, Pak Di. Hah? Ono batikan jeleret ngene, gak usah dibasuh, gak najis fathul muin. Sing gak najis kuwi basah-basahe. Lek tembelek ya pancet najis. Ngono lho, beda. Kok kuwi mar diomong ngene tembelek gak domba. Ndok langsung dadar. Sak kulite gak apa-apa, sedep. Wal waladi. Begitu juga tidak wajib untuk membasuh anak. Kan basah-basahnya farji itu yang keluar bersamaan atau sebelum anak itu kan hukumnya najis. Paham ya? Otomatis kan anak itu keluar dalam kondisi membawa basah-basah yang dihukumi pancene ngajuk ngledur. Basah-basah yang keluar bersamaan dengan anak atau keluar sebelum anak itu hukumnya apa? Najis. Otomatis ketika anak itu terlahirkan keluar dari rahim ibunya lewat kemaluan ibunya, otomatis kan membawa basah-basah itu. Mestinya kalau membawa basah-basah itu najis, anak ini mestinya wajib dibasuh, didusi kudune. Tapi kenyataannya tidak wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena itu dihukumi ma'fu. Belain arek ket lahir langsung diguyang. Suci ini sih mati langsung ngawur. Ngawur. Nggak bisa. Tidak wajib untuk dibasuh. Artinya najis itu urusannya tidak dengan kemaluan laki-laki yang menjima, tidak dengan telur, tidak dengan anak. Karena kalau untuk urusan itu hukumnya dima'fu. Wes. Wa afta syekhuna bil afwi an rutubatil basuri limubtalan biha. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan fatwa bahwa dima'funya basah-basah yang ada pada basur. Basur itu bol. Tahu bol ya? Tahu bol ya? Silite wong kadang kemeringet tak anane. Loh, Faruk paham ora, Ruk? Paham ya? Jadi jalan belakang itu kadang kemeringet. Ada basah-basah, rutubatil basur. Jadi ketika basur bol kamu itu dalam kondisi basah-basah, itu apakah basah-basahnya najis, Gus? Kalau basah-basahnya najis terus piye? Misalnya di kelunggung ini boleh rada untup-untup ini. Kenaan sarungnya ya. Terus piye? Apakah dihukumi najis? Ternyata itu sebenarnya hukumnya najis, tapi dihukumi ma'fu bagi orang-orang yang tidak bisa lepas dari itu. Lalu ngambil ya ini banyak. Untup-untup terus. Hah? Bisa diganjel. Hah? Kalau ada sujen, ganjel ini. Enggak bisa. Untuk mubtalan biha itu hukumnya dima'fu. Walau wa kadza baidu ghairi ma'kulin wa yahillu aqluhu 'alal ashah. Begitupun dihukumi suci sama dengan mani telurnya hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Saya kita takoni gue. Leono kewan, kalau ada hewan enggak halal dimakan dagingnya. Telurnya halal enggak? Haram. Wong induke gak oleh dipangan kok ndoke ngono ya. Ternyata baidu ghairi ma'kulin itu yahillu aklu. Telurnya hewan yang tidak halal dimakan itu hukumnya suci dan itu hukumnya halal dimakan dagingnya selama tidak nyata-nyata berbahaya.
Apa hewan-hewan sing gak halal dimakan dagingnya tapi ngendok? Ndok bajul ya, bajul ngendok ya. Buaya ngendok. Ngendok ya. Misalnya ndok bajul. Kobra. Ulo jadi wong ulo, raru aku. Pokoknya ndok telur. Kus ini nggak halal dimakan dagingnya ular. Telurnya ini halal apa enggak? Halal. Malam yu'lam dororu. Selama tidak dipositifkan kemadorotannya. Tapi kalau menurut dokter itu kalau dikonsumsi bahaya maka enggak halal. Paham ya? Paham ya? Yes. Wa sya'ru ma'kulin wa rishuhu idza ubina fi hayatihi. Sak menten pun adzan dilanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum follow biar gak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Teman-teman, PO kerudung ojo lali ngaji sudah dibuka. Kalau mau pesan segera, cuma 1 minggu. Cuma 1 minggu. Yes. Jakarta belum adzan lanjut ngawur, Surabaya adzan, Mbah. Kita Fathul Mu'in. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Pemesanan kerudung ojo lali ngaji sudah dibuka, cuma seminggu. Jadi kalau mau pesan segera pesan. Engko ditutup mau pesan malah. Ini kerudungnya di belakang ini. Di postingan terbaru ada. Langsung WA saja. Oli Jepara, Sumenep, Singapura. Ngapunten terlambat siap. PO sarung iku. Sarung apa Bujiana? Tulung Agung. Pinten regine 95. Wow. Kapan teko? Cek teko. Kertosono Jakarta rutinan mangke untuk umum iku. Nggih untuk umum. Monggo Mas Alwi Romdoni ikut rutinan. Surabaya Raya nanti malam bisa rutinan. Cowok cewek yang nggak tahu alamatnya chat saya atau langsung buka di Google Map dalam ya Mas Fakor. Harga 95 langsung pesan mangke siap. Kanor Oli Jepara Jakarta belum adzan. Palang, Tuban, Batang, Tegal, Bojonegoro, Lampung, Tangerang, Kepanjen. Terus naik Pesonten mulai live jam pinten. Nggak mesti standby jam 4 aja. Ukuran berapa jilbabnya? 120 Bu Ika. Sudah ada detailnya itu di postingan terbaru saya. Kaltim udah selesai sholat wih. Kediri, Jogja, Bekasi. Kerudung nopo, kerudung ini ojo lali ngaji belakang. Jakarta hadir Gus masih tiap hari, ya setiap hari. Kalimantan Tengah, Demak. Itu 2 warna Bu Bunda Siwi. Ini kan warna cerah, ini warna gelap. Jadi kalau ditekuk segitiga bisa dipakai yang gelap atau dipakai yang terang. Prambon, Nganjuk, Bojonegoro, Caruban, Surabaya mana? Surabaya Selatan, Sidosermo, Wonocolo. Kuturtinan nanti cewek cowok. Lamongan hadir sehat selalu amin. Surabaya hadir Kaltim, Banjarnegara. Cuman cewek yang make ya Gus. Nah kalau cowok masuk kudungan Bu. Ya kalau cowok belikan ibunya, belikan saudara perempuannya gitu berarti. Tangerang telat. Caruban Jayapura. Hadir Gus. Siap Bu Yulis. Ayo Bu Yulis bawa ke Hongkong kerudungnya. Alhamdulillah hadir. Siap. Pon saya pamit dulu. Makasih banyak semuanya. Mungkin sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Yang dari kemarin nanya-nanya kerudungnya sudah dibuka PU. Jadi segera pesan. Nanti kalau sudah ditutup PU, moro-moro, saya mau pesan kerudung masih bisa ta yo ra iso lek ditutup wis ditutup. Ngono lho cah. Angel-angel. Saya pamit dulu. 1 minggu dibuka PU-nya. Kalau ingin tahu modelnya pas di